Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Atep Dian Supardan, di mata kuliah spektroskopi. Ini adalah pertemuan pertama yang akan membahas tentang spektrofotometer, ultraviolet, dan sinar tampak, atau yang biasanya kita singkat dengan singkatan UV vis, ultraviolet and visible gitu, ya. Nah, berbicara spektrofotometer UV vis, itu kita akan berbicara dengan istilah. Ada istilah spektroskopi, ya. Ada istilah spektroskopi yang merujuk kepada ilmunya, gitu ya. Kalau berbicara spektroskopi, ya berbicara ilmunya. Ilmu yang mempelajari interaksi antara radiasi dengan materi. Jadi fokusnya adalah adanya interaksi radiasi dengan materi. Nah, kalau metodenya, ya, biasa disebut dengan spektrofotometri. Itu metodenya, ya. Kalau alatnya sendiri, ini alatnya, contoh alatnya, kita sebut dengan spektrofotometer. Jadi ini ada 3 istilah yang berbeda. Spektroskopi adalah ilmunya, spektrofotometri adalah metodenya, ya, dan spektrofotometer adalah alatnya, gitu. Ini adalah tiga istilah yang berbeda yang harus dapat dipastikan memang masing-masing mempunyai kapasitas tertentu untuk menjelaskan, ya. Nah, ketika kita berbicara radiasi atau elektromagnetik, ya, elektromagnetik, kita akan berbicara elektromagnetik itu sebagai gelombang, ya. Satu panjang gelombang ada mempunyai satu puncak dan satu lembah, seperti itu kan, ya. Atau dia berbicara sebagai cahaya. Jadi di sini istilahnya terdapat dualisme. Kalau kita berbicara elektromagnetik, apakah dia bersifat sebagai gelombang atau dia bersifat sebagai cahaya? Nah, kalau sebagai cahaya pasti mempunyai yang namanya energi, frekuensi, panjang gelombang, atau bilangan gelombang, seperti itu, ya. Nah, dualisme ini memang yang menjadikan elektromagnetik itu menjadi khas ketika dia berinteraksi dengan materi. Oleh karena itu, ya, ketika kita berbicara dengan radiasi elektromagnetik yang kita lihat sebelumnya, apakah dia bersifat sebagai gelombang ataupun sebagai cahaya, maka kita akan melihat besaran-besaran tadi seperti panjang gelombang ataupun frekuensi. Nah, hal inilah yang menjadi patokan untuk membedakan jenis dari radiasi elektromagnetik tersebut. Dapat kita lihat dari panjang gelombangnya ataupun frekuensinya, ya. Nah, ada hubungan antara energi dengan panjang gelombang. Kalau kita tuliskan di sini, energi sama dengan tetapan Planck yang besarnya 6,626 kali 10 pangkat min 34 Joule detik, ya, dikali dengan frekuensi. Satuannya per detik. Atau kalau frekuensi ini kita pecah, kita dapat dengan C per lambda atau kecepatan cahaya, ya, 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Jadi kita dapat menggunakan rumus E sama dengan H kali frekuensi atau sama dengan H kali C per lambda. Nah, biasanya ini dapat kita gunakan untuk mengukur seberapa besar energi yang dapat ditimbulkan dari suatu cahaya yang memiliki panjang gelombang tertentu. Ini sebagai contoh, berapakah energi yang diserap oleh oksigen ketika dia mengabsorpsi radiasi UV pada 147 nanometer. Jadi di sini ada lambda
sama dengan 147 nanometer. 1 nanometer 10 pangkat min 9 meter ya. Ya, jadi kita gunakan rumus H kali C per lambda. H adalah tetapan, C adalah tetapan. Ya, ingat-ingat lagi ya. H adalah tetapan, C adalah tetapan. Nilainya harus diingat. H kali C dibagi lambda, lambdanya adalah 147 kali 10 pangkat min 9 meter. Konversi dari nanometer ke meter. Didapat 1,35 kali 10 pangkat min 18 Joule per molekul. Ya, Joule per molekul. Kalau kita mau ubah ke mol, kita kalikan dengan bilangan Avogadro, ternyata didapat 814 kilojoule per mol gitu. Nah, itu cara mencari energi yang dipunyai oleh suatu radiasi elektromagnetik ketika dia bersifat sebagai cahaya yang mempunyai panjang gelombang tertentu. Itu contohnya ya. Kemudian apa jadinya kalau radiasi elektromagnetik itu berinteraksi dengan materi? Ya, jadi kita punya radiasi elektromagnetik yang berinteraksi dengan materi. Ya, pastinya akan menghasilkan suatu fenomena, akan menghasilkan suatu fenomena yang menarik. Ya, yaitu yang disebut dengan ilmu spektroskopi itu sendiri gitu ya. Ya, suatu ilmu yang mempelajari interaksi antara materi dengan radiasi elektromagnetik ya. Nah, kalau kita buka yang namanya spektrum elektromagnetik itu banyak. Nah, tinggal pertanyaannya kita mau melihatnya dari panjang gelombang atau dari frekuensi gitu. Kita pilih salah satu ya. Yang jelas kalau kita melihat dari segi panjang gelombang, maka makin ke kanan panjang gelombangnya semakin kecil. Kalau ke kiri semakin besar gitu. Ya. Nah, coba kita lihat kalau kita berbicara menurut panjang gelombang, maka kita akan mempunyai dari kecil ke besar ya. Ada sinar gamma, sinar X, ultraviolet, visible, infrared, microwave, radio wave gitu. Ya. Itu dari kecil ke besar. Jadi kalau kita berbicara satu aja misalkan, kita berbicara X-ray. Ya. Di sini nih X-ray. Saya kasih tanda biru ya. X-ray. Ininya daerahnya di sini. Jadi kalau kita berbicara X-ray, mau soft X-ray atau hard X-ray, nah itu materi yang dapat berinteraksi dengan X-ray tersebut bisa protein, bisa molekul air, gitu. Ya, artinya bahwa interaksi yang terjadi tidak sembarangan. Ya, tidak bisa ketika disatukan antara cahaya dengan materi akan berinteraksi. Tidak semuanya begitu. Nah, yang mana yang akan berinteraksi? Yang memiliki kesamaan dari segi ukuran energi, gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi, ya, lihat lagi ke bawahnya. Kalau kita berbicara X-ray, kita bisa memfoto tulang kita, kan gitu ya. Tapi kalau kita berbicara di sini visible, kita berbicara bola lampu, bagaimana kalau ada cahaya kita dapat melihat. Ya, kalau kita berbicara microwave, ada open, ada radio, itu kan, ada radio yang dipancarkan misalkan di Jakarta tapi dapat didengarkan di Bogor. Itu artinya memang ada gelombang yang dipancarkan dan berinteraksi
terbawa oleh media udara sehingga kita dapat menangkapnya melalui radio di Bogor. Sehingga orang yang berbicara di Jakarta melalui radio dengan frekuensi tertentu dapat kita dengarkan di Bogor. Seperti itu. Ya. Nah, balik lagi ke sini, maka sebetulnya kalau kita berbicara mulai dari gamma ray sama radio wave, ya, artinya elektromagnetik itu mempunyai panjang gelombang atau frekuensi tertentu. Dan tiap panjang gelombang mempunyai ukuran tertentu sehingga dia dapat berinteraksi dengan materi tertentu juga yang disesuaikan dengan kapasitasnya. Itu ya. Seperti itu. Ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ke sini. Nah, lalu kita manusia ada di mana? Balik lagi ya, karena kita yang akan menggunakan, kita manusia ada di mana? Nah, kita itu manusia ada di daerah visible. Spektrofotometer sinar tampak. Disebut sinar tampak, sinar yang tampak, sinar yang terlihat. Nah, sinar yang terlihat ini berkisar panjang gelombangnya antara 400 sampai 700. Ada yang menyebutkan sampai 800 atau 750. Yang jelas sinar tampak ini kalau kita lihat menunjukkan warna yang sudah kita kenal ada Meiji-Kuhibiniu. Ya, Meiji-Kuhibiniu. Ya, perhatikan aja Meiji-Kuhibiniu dari arah sini ya, dari arah kanan ke kiri. Meiji-Kuhibiniu seperti itu. Nah, jadi dari sumber radiasi elektromagnetik mulai dari yang frekuensinya tinggi sampai yang frekuensinya rendah atau dibalik yang panjang gelombangnya tinggi ataupun yang rendah, manusia itu hanya memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan radiasi elektromagnetik di daerah sini aja. Sedikit ya. Tapi dengan kemampuan yang sedikit ini kita dapat membuat teknologi, membuat perubahan segala macam gitu. Bayangkan kalau manusia mempunyai kemampuan untuk mengolah interaksi dengan radiasi elektromagnetik yang lainnya. Baru sinar tampak saja udah sedemikian berubah dunia ini gitu ya dengan adanya teknologi yang manusia kembangkan, apalagi kalau lebih dari itu gitu ya. Nah, lalu kemudian yang namanya radiasi elektromagnetik juga dia akan mengalami perubahan apabila dia masuk medium yang berbeda, bisa air, kaca ataupun udara. Ya. Ini contohnya udara, gelas udara. Ketika dia berada di udara, panjang gelombangnya 500. Tapi ketika dia memasuki kaca, panjang gelombangnya menjadi 330. Keluar lagi, panjang gelombangnya menjadi 500 nanometer. Kembali lagi ke awal ya. Seperti itu. Oleh karena itu memang ketika kita berbicara, ini salah satu interaksi bahwa medium yang dilewati oleh radio elektromagnetik akan mengubah ya sifat dari gelombang elektromagnetik tersebut. Seperti itu ya. Nah, lalu kita akan jauh melihat lagi pada electromagnetic spectrum atau ultraviolet visible, ya khususnya itu, ya. Jadi kalau ditanya kenapa ultraviolet tidak dapat berinteraksi dengan manusia, ya itulah menjadi salah satu kelebihan ataupun kekurangan manusia. Karena ultraviolet ini tidak dapat dilihat oleh manusia. Sehingga ada senyawa-senyawa tertentu yang memang tidak berwarna gitu ya. Seperti kafein kan tidak berwarna. Garam kalau dilarutkan di air kan tidak berwarna. Yaitu nanti masuknya di daerah ultraviolet. Tapi kalau senyawa-senyawa tersebut ketika dilarutkan menjadi berwarna, maka masuk ke daerah visible yang tentunya dapat dilihat oleh mata kita.
ya. Nah, ini sekaligus berhubungan dengan ilmu warna, ya, ilmu warna, ya. Kita akan mempunyai 3 warna utama, ya, magenta, cyan, yellow, seperti itu. Yang kalau dicampurkan akan jadi apa, gitu kan. Apalagi kalau kita nanti bekerja di perusahaan cat atau perusahaan yang berhubungan dengan warna, gitu. Nah, lebih jauh dari itu, menariknya berbicara radiasi elektromagnetik, warna, energi, juga akan mempengaruhi kebudayaan. Coba perhatikan warna pakaian adat suku di Afrika yang dia mendapatkan keberlimpahan cahaya matahari dengan suku yang ada di Korea. Mendapatkan matahari tapi tidak terlalu melimpah seperti di Afrika, gitu kan. Seperti itu, beda ya. Ya, suku atau mungkin agak berbeda antara suku Sunda dengan suku Papua. Dilihat dari warna pakaian. Ada yang mencolok, ada yang enggak. Selain dari memang kekayaan alam di sekitarnya, kita juga dapat melihat bahwa terkadang kalau di daerah yang panas bukan tidak mau berwarna gitu ya, tetapi kita ingin bahwa ketika kita menggunakan tidak menyerap elektromagnetik yang sangat kuat sehingga tidak panas. Jadi kan memang tidak elok atau tidak nyaman kalau menggunakan pakaian warna hitam ketika siang hari. Akan sangat panas terasa gitu ya. Nah, itu ada hubungannya nanti ya. Nah, akan jauh lebih lebih nyaman ketika siang hari itu menggunakan warna yang warna putih atau mungkin lebih cerah seperti itu. Nah, itu ada hubungannya ya. Nah, hubungannya karena ini adalah warna-warna yang dapat dilihat oleh manusia, sebetulnya warna itu akan terbagi jadi 2. Ada warna yang terlihat dan ada warna yang komplement, gitu. Ya, antara warna yang terlihat dan warna komplement. Maksudnya gimana? Jadi kalau kita berbicara warna, artinya kalau kita melihat warna biru, yang diserap oleh benda tersebut apakah yang berwarna biru juga atau warna lain yang sebagai warna komplementnya gitu. Itu pertanyaannya ya. Ya, ada warna yang diserap dan ada warna komplement gitu. Itu nanti kita bahas lebih lanjut setelah ini. Nah, hubungan antara interaksi radiasi elektromagnetik dengan materi sebetulnya terdapat kalau kita jelaskan ya seperti ini. Kalau kita berbicara daerah visible seperti ini, ya, dengan panjang gelombang antara tadi berapa? 400 sampai 700 nanometer, maka sebetulnya interaksi yang terjadi adalah interaksi yang seperti ini. Jadi elektronnya tereksitasi dari yang energinya rendah menuju ke yang energinya tinggi. Atau kebalikannya, mengalami emisi. Elektron yang berada pada kulit dengan energi yang tinggi, balik lagi ke kulit yang berada di bawahnya, yang energinya jauh lebih rendah, seperti itu. Itu jenis interaksinya. Apakah yang lain ada interaksinya? Ada, tergantung dari jenis elektromagnetiknya, seperti inframerah, ya, antara atom dengan atom bergerak, ada yang memanjang memendek seperti itu. Di microwave juga ada, di NMR juga ada. Artinya kalau kita berbicara pada slide ini, satu buah tipe interaksi antara materi dengan elektromagnetik, ya kira-kira bisa menghasilkan satu alat pengukuran gitu ya. Kalau kita berbicara visible dan ultraviolet aja itu udah satu alat, spektrofotometer, ultraviolet dan visible atau spektrofotometer UV vis. Itu satu alat yang di dalamnya khusus mengukur sampel yang dapat mengalami interaksi berupa eksitasi ataupun berupa emisi.
si elektronnya begitu ya. Yang lainnya disesuaikan ya. Tapi kita fokus dulu ke bagian ini, yaitu eksitasi atau emisi yang terjadi pada daerah ultraviolet dan visible. Nah, supaya lebih jelas menurut ISO 20473 tentang optik dan fotonik ya, pita spektrum, maka kita akan melihat ya yang namanya spektrum pun harus didefinisikan dari berapa sampai berapa gitu ya. Contoh ketika kita berbicara radiasi visible itu berbicara kalau menurut ISO 20473 yaitu berkisar antara 380 sampai 780 nanometer gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ditentukan seperti ini? Ya. Ya, tentu saja harus ada ditentukan seperti ini supaya ketika orang mau buat alat tentang visible ya, dia tidak masuk ke panjang gelombang yang lain. Jadi tidak bisa seenaknya gitu. Nah, jadi kita dapat mengenali bahwa oh ini alatnya spektrofotometer visible sinar tampak. Kenapa? Karena panjang gelombang yang digunakan antara kisaran 380 sampai 780 nanometer. Seperti itu. Di luar itu ya bukan tentang spektrofotometer visible atau sinar tampak. Tapi bisa saja IR, bisa saja ultraviolet ataupun yang lain seperti itu ya. Oke, lalu sebetulnya apa yang terjadi pada radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang pada daerah visible? Kalau tadi udah dijelaskan bahwa yang terjadi eksitasi ataupun emisi atau yang dalam kata lain kita sebut dengan transisi elektronik. Ya, transisi karena elektronnya berpindah gitu. Ya. Kalau yang lain bisa transisi nuclear spin, rotational motion, molecular vibration atau ionization gitu. Tapi ya fokus kalau kita berbicara UV ataupun visible itu berbicaranya adalah electronic transition. Jadi kita berbicara adanya perpindahan elektron atau yang kita sebut dengan eksitasi kalau energinya naik dari yang energinya rendah ke yang tinggi ataupun kebalikannya yaitu berupa emisi. Nah, secara alami namanya interaksi radiasi elektromagnetik dengan bahan itu bisa berupa absorpsi. Jadi cahaya yang awalnya diberikan akan diabsorpsi oleh bahan. Akhirnya berkurang kan ya kalau absorpsi. Atau bisa juga yang namanya pemantulan atau refleksi. Jadi dikembalikan gitu ya. Dipantulkan oleh bahan. Atau juga dipancarkan emisi. Beda antara pemantulan dengan pemancaran. Atau berinterferensi ya, atau bisa juga berupa difraksi, refraksi ataupun rotasi. Ini jenis-jenis interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan bahan. Kemudian dari hasil interaksi ini ya. Dari hasil interaksi ini, eksitasi ataupun emisi itu akan menyerap pada panjang gelombang tertentu. Jadi kalau suatu molekul mengalami eksitasi, dia akan menyerap radiasi dengan panjang gelombang tertentu. Ketika emisi, dia pun akan melepaskan radiasi dengan panjang gelombang tertentu. Nah, karena dia panjang gelombangnya tuh unik, panjang gelombangnya itu spesifik bagi setiap zat, maka itu dapat kita gunakan untuk analisis kualitatif. Kalau sudah dapat secara kualitatif, dapat kita gunakan secara kuantitatif tentunya ya.
Nah, lalu bagaimana kelanjutannya nih kalau kita mau gunakan sebagai analisis kualitatif atau kuantitatif? Nah, kita lihat aja di sini ya. Nih, di sebelah kanan kita sebagai manusia mempunyai detektor mata detektornya ya. Di sini ada cahaya sebagai sumber cahaya, lampu sebagai sumber cahaya. Kemudian kita mempunyai larutan FeSCN2 positif. Ya, kita ingin melihat nih. Pertanyaan pertama, kenapa perlu sumber cahaya? Ya, karena mata kita tidak dapat melihat ketika tidak ada cahaya. Dalam kondisi gelap, apapun tidak dapat kita lihat gitu. Ya nggak? Sehingga kalau begitu cantik itu akan benar tetap cantik kalau ada cahaya. Ya nggak? Seseorang dikatakan cantik kalau ada cahaya. Seseorang dikatakan ganteng kalau ada cahaya. Karena kalau kita berada dalam satu ruangan, kita melihat wanita cantik. Matikan saja lampunya. Lalu ngomong coba, cantik gak? Ya nggak tahu kan, nggak kelihatan seperti itu. Jadi sumber cahaya memang penting kalau kita ingin melihat interaksi radiasi dengan elektromagnetik, materi dengan radiasi elektromagnetik gitu. Nah, antara cahaya dari lampu yang diteruskan ke dalam larutan FeSCN2 positif, kita dapat lihat interaksinya, ya. Nah, ternyata sebagian cahaya yang berasal dari lampu itu akan diserap oleh larutan dan sebagian lagi diteruskan ke mata kita sebagai detektor. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah warna yang dilihat oleh kita, yang diteruskan oleh ke mata kita dengan warna yang diserap oleh larutan itu adalah warna yang sama atau ya warna yang berbeda gitu. Sekali lagi saya tanya ya. Jadi yang namanya cahaya itu, lampu itu akan mengenai larutan. Sebagian akan diserapkan. Nah, pertanyaannya radiasi yang diserap atau warna yang diserap itu sama nggak dengan radiasi yang diteruskan ke mata gitu. Itu jawabannya gimana? Sama atau beda gitu. Ya. Nah, ini jawabannya ternyata berbeda. Jadi kalau kita berbicara warna, itu ada warna yang diserap dan ada warna yang diteruskan. Gitu. Ya. Jadi kalau kita sebagai manusia, ya kita berbicaranya yang sebelah sini ya, warna yang kita amati. Jadi kalau kita melihat warna merah, sebetulnya bendanya sendiri menyerap warna biru, hijau atau pada kisaran panjang gelombang 470 sampai 500 nanometer. Jadi berbeda antara warna yang diserap dengan warna yang diteruskan gitu. Ya. Nah, kalau begitu kita kan tadi udah punya rumus tuh ya. E sama dengan H kali C per lambda. Ya. Kita udah punya rumus yang itu. E sama dengan E sama dengan H kali C per lambda. Kan terlihat bahwa panjang gelombang berbanding terbalik dengan energi kan? Iya. Jadi kalau siang hari kita ingin menggunakan baju yang nyaman, maka kita gunakan baju yang mana? Tentu saja kita harus menggunakan baju yang menghasilkan energi paling rendah. Gitu kan? Nah, energi yang paling rendah itu dihasilkan oleh panjang gelombang paling tinggi. Dalam hal ini, kalau kita lihat di sini, ini yang energi
panjang gelombang paling tinggi. Varpol ini ya. Jadi si varpol ini akan menyerap energi paling rendah. Nah, menyerap energi paling rendah dan yang terlihat oleh mata adalah warna hijau. Jadi memang cocok kalau kita ingin keluar panas banget, gunakan warna hijau. Jangan hijau kuning gitu ya. Seperti itu. Itu beda sekali. Atau di situ violet atau warna hitam yang menyerap segala macam panjang gelombang. Nah, fenomena serapan ini dijelaskan lebih lanjut oleh Lambert-Beer dengan hukumnya adalah hukum Lambert-Beer. Jadi kalau kita lihat ada seberkas cahaya yang besarnya P0 melewati suatu sampel dengan tebal sebesar B, ya, maka P0 ini sebagian akan terserap dan sebagian akan diteruskan. Ya, yang diteruskan ini sebesar P. Atau cahaya yang diteruskan itu adalah P per P0. Intensitas yang diteruskan dibagi dengan intensitas awal. Disebut dengan T atau transmitan. Ini gambarannya ya. Terlihat bahwa P0 menjadi P setelah melewati B itu mengalami penurunan intensitas. Ya. Kemudian berapa jumlah yang diserap? Kalau jumlah yang diserap maka akan kebalikannya. Ya. Atau dalam kata lain adalah log 1 per T. Ya, log 1 per T. Nah, lalu kalau kita hubungkan antara serapan ataupun tadi transmitan dengan konsentrasi sampel, maka kita gunakan hukum persamaan tadi, Lambert-Beer, yang kita tuliskan adalah yang ini ya, yang bawah yang udah jadinya, A sama dengan E absorptivitas molar, ada juga yang menuliskan dengan huruf A kecil, dikali B tebal kupet, dikali C konsentrasi. Atau secara tidak langsung, hukum Lambert-Beer itu menyatakan serapan berbanding lurus dengan konsentrasi. Karena nilai E atau absorptivitas molar dengan nilai B atau tebal kupet dapat dibuat tetap atau dijadikan suatu konstanta. Seperti itu. Ya, ini adalah nama, lambang, dan definisi dari yang kita sudah pelajari tadi yang berhubungan dengan hukum Lambert-Beer, seperti itu. Ya. Nah, kalau kita mau mengukur konsentrasi sampel, apakah kita akan menggunakan serapan atau transmitan? Nah, kita tengok sini aja. Kalau di sebelah kiri antara kurva absorban pada sumbu Y dan kurva pada sumbu X-nya adalah konsentrasi, menghasilkan suatu garis lurus. Berbeda dengan transmitan, tidak lurus, sehingga kalau kita mau membuat perhitungan secara kuantitatif, maka gunakan kurva hubungan antara serapan dengan konsentrasi. Itu akan menghasilkan nilai linearitas yang bagus. Jangan menggunakan kurva hubungan antara persen transmitan dengan konsentrasi. Nah, kita lihat hukum Lambert-Beer ini pastinya akan dipengaruhi oleh panjang lintasan. Ya, coba cek di sini bahwa ada sumber cahaya langsung menuju detektor, menghasilkan serapan 0,82. Ini tanpa pengaruh apa-apa ya. Kemudian ketika diletakkan sampel di tengahnya, ya, ketika diletakkan sampel di tengahnya dengan tebal B, ternyata dari 0,82 menjadi 0,62. Apa yang dapat kita simpulkan di sini? Ya, yang namanya
cahaya dengan panjang gelombang tertentu ketika dia melewati sampel atau medium tertentu, maka dia akan mengalami yang sebagian diserap dan sebagian diteruskan. Atau bisa saja semuanya diserap atau semuanya diteruskan. Walaupun secara umum jenis interaksinya adalah sebagian diserap dan sebagian diteruskan. Nah, ini dari 0,82 dikasih sampel 1 dalam 1 kuvet, turun jadi 0,62, dikasih 2 kuvet, jadi 0,42. Jadi memang semakin banyak, semakin panjang lintasan, maka serapannya akan makin berkurang. Ini 3, apalagi berkurang, lebih berkurang lagi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau hubungan antara serapan dengan konsentrasi? Ya. Sekarang kalau serapan awalnya 0,82 dikasih sampel B dengan warna biru menjadi 0,62, ketika dia birunya dibuat lebih pekat lagi, ya ternyata turun. Artinya konsentrasi yang semakin pekat akan menyerap cahaya lebih kuat dibandingkan yang encer, gitu ya. Kemudian kebergantungan terhadap panjang gelombang. Ini adalah panjang gelombang warna merah dengan serapan awal warna 0,82, ketika dikasih warna biru jadi 0,3. Jadi ini pengukuran bukan pada panjang gelombangnya gitu. Ya, turunnya beda ya. 0,82. Bedakan dengan ini, 0,82 diukur warna biru, 0,62 turunnya. Tapi ketika merah dikasih biru, 0,3. Tapi ketika merah diukur merah, lihat turunnya cuma dikit aja ya. 0,80. Dari 0,82 ke 0,80. Seperti itu. Itu kalau kita balik lagi ke rumus, A sama dengan A kecil, B kecil kali C. Ya pasti dipengaruhi oleh tebal kupet, dipengaruhi juga oleh konsentrasi. Ada yang disebut dengan spektrum serapan, yaitu tampilan dari intensitas radiasi yang teremisikan, terabsorpsi, atau terhamburkan oleh sampel dengan kuantitas yang berhubungan dengan energi, panjang gelombang, ataupun frekuensi. Kalau kurvanya pada sumbu X-nya adalah panjang gelombang dan pada sumbu Y-nya adalah absorban, kita sebut dengan spektrum serapan atau spektrum absorbansi. Atau kalau pada sumbu Y-nya adalah transmitan, kita sebut dengan spektrum transmisi. Yang jelas, gambar pada spektrum serapan akan berkebalikan dengan spektrum transmisi. Ya, kalau absorban, ya jelas puncak di atas. Kalau transmitan, puncak di bawah. Itu aja kebalikannya ya. Jadi ini adalah dua hal yang sama pada panjang gelombang 640 nanometer. Nah, dari menentukan spektrum serapan ini, ya, jadi sebetulnya kalau kita mengukur sedikit-sedikit nih, 400 nanometer serapannya berapa, 401 nanometer serapannya berapa, gitu kan. Itu. Kemudian kita plotkan sumbu X-nya panjang gelombang, sumbu Y-nya serapan, lalu dialurkan dan didapatkan spektrum. Sehingga itu kita dapat spektrum serapan. Nah, ini biasanya kita akan mendapatkan nilai panjang gelombang maksimum. Nilai panjang gelombang maksimum ini untuk tiap senyawa nilainya beda-beda atau unik. Ya. Nah, kalau sudah dapat lambda maksimum, kita bisa berbicara nih, ini kan kualitatif. Sekarang kuantitatifnya yang ini, kita buat kurva standar antara konsentrasi standar dengan serapan. Dengan kurva ini,
Kalau persamaan garis linearnya menghasilkan linearitas yang bagus, itu lebih daripada 0,99, maka kita dapat gunakan kurva standar ini untuk menghitung konsentrasi sampel secara kuantitatif. Seperti itu. Ya, ini contohnya nih. Ya, sebelah kiri spektrum serapan. Ya. Ya, sebetulnya kalau dinaikkan konsentrasinya gambarnya kurang lebih seperti itu, tapi panjang gelombang maksimumnya kurang lebih sama ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah kurva serapan pengukuran Fe pada panjang gelombang 562 nanometer. Ya, gitu. Nah, memang ada yang ideal dan ada juga yang tidak ideal. Ketika kita berbicara hukum Lambert-Beer, ada juga yang tidak ideal. Penyebabnya ada 3, ada penyebab kimia, ada penyebab instrumen, dan ada penyebab nyata. Kalau penyebab kimia, biasanya karena memang senyawa yang kita ukur itu bereaksi secara kimia. Contoh, ketika kita mau mengukur Hb, ya, kalau dia dalam kondisi asam, dia akan berkesetimbangan. Hb berkesetimbangan menjadi H+ ditambah dengan B-. Nah, kita lihat A itu panjang gelombangnya 430 nanometer, sedangkan B adalah 570 nanometer. Sehingga bingung sebetulnya yang mau kita ukur yang mana, Hb atau B. Kan kalau spektro satu panjang gelombang gitu ya, Hb atau B. Nah, supaya tidak bingung mau mengukur Hb atau B, ya kita pastikan yang mau kita ukur yang mana. Itu pertama. Misalkan Hb, supaya kesetimbangan bergeser ke arah Hb harus gimana? Ya tambahkan H+, maka pergeseran akan bergeser ke arah kiri ya, ke arah Hb ketika ditambahkan dengan H+. Itu caranya. Sebab kimia juga bisa terjadi karena adanya hidrolisis, ya. Kalium dikromat yang warnanya jingga terhidrolisis menjadi kromat yang warna kuning. Kan jingga nggak kuning, jingga sama kuning walaupun deket-deketan tapi mempunyai panjang gelombang yang berbeda. Atau bisa juga terjadi karena pengkompleksan. Ya, yang awalnya mungkin CuNH32 positif menjadi CuNH3 4 kali 2 positif, dan dua senyawa kompleks ini memiliki panjang gelombang yang berbeda sehingga memang harus dipastikan. Penyimpangan lain dari hukum Lambert-Beer bisa juga karena sebab instrumen. Alatnya terlalu sering dipakai sehingga alatnya capek gitu. Alatnya capek ya karena terlalu sering dipakai aja tanpa jeda istirahat, sehingga dapat juga menyebabkan ketidakmonokratisan sinar. Monokromatis itu artinya kalau yang digunakan adalah panjang gelombang misalkan 570 nanometer, ya kalau tidak monokromatis ya mungkin dia geser bisa 571 atau turun ya 569 nanometer gitu ya. Jadi kalau kita berbicara maka harus monokromatis supaya hubungan antara serapan dengan konsentrasi akan tetap berbanding lurus atau linear. Bisa juga karena efek radiasi polikromatis yang tadi panjang gelombang yang diinginkan berbeda dengan yang diukur ya. Atau juga bisa karena sebab nyata. Nah ini uniknya kita berbicara spektro, kita tidak dapat mengatakan bahwa yang pekat itu konsentrasinya sekian gitu. Nah justru karena setiap senyawa mempunyai konsentrasi tertentu yang berbeda-beda atau unik untuk menyatakan kepekatannya. Artinya kalau kita mengatakan untuk senyawa ya untuk A
Ketika kita berbicara 2 molar, pekat. Tapi mungkin saja untuk D yang dinamakan 2 molar itu encer. Gitu maksudnya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan untuk mengatakan bahwa senyawa ini pekat atau encer karena dua hal yang berbeda. Ya, sehingga ini juga dapat mengakibatkan penyimpangan hukum lambat bir. Ya, oleh karena itu kita memang perlu belajar bagaimana mengencerkan ataupun memekatkan. Karena kalau nanti tidak masuk konsentrasinya ya, seperti itu. Oke, kemudian ada efek derau instrumen. Efek derau itu ada ya namanya juga alat ya. Ada efek derau bisa dari readout atau dari sistem pembacaan, ada dari detektor cahaya atau ada dari posisi sel atau posisi kuvet gitu. Ini secara matematisnya dapat dilihat dari sini ya. Tapi 3 hal ini memang dapat menghasilkan efek derau. Nah, apa atau hubungannya efek derau dengan pengukuran? Ya karena ketika kita berbicara ada efek derau atau gangguan sinyal, maka akan menghasilkan persen relatif error yang tinggi. Ya, persen relatif error yang tinggi. Sehingga kalau persen relatif errornya tinggi, menjadi linearitasnya akan berkurang, sehingga memang tidak dapat digunakan lagi untuk pengukuran secara kuantitatif. Ya, ini juga contoh efek derau yang dihasilkan oleh 2 buah spektro. Ada spektronik 20 dan ada spektronik tipe Curie 118. Ya. Lihat mana yang lebih tinggi? Curie 118 gitu. Ya kita menginginkan walaupun error itu ada tetapi ya sekecil mungkin kan. Gitu. Nah, kalau kita berbicara efek derau, kita berbicara efek lebar celah. Celah apa sih yang dimaksud? Celah cahaya. Karena kita menginginkan celah cahaya, tempat keluarnya cahaya dari sumber cahaya itu sekecil mungkin. Yang kita punya di lab instrumen itu lebar cahaya atau slitnya itu sekitar 1,5 nanometer. Jadi kebayang nggak seberapa kecilnya lebar cahaya yang diperoleh. Semakin kecil lebar cahaya atau lebar slit, ya, lebar slit, maka cahayanya semakin monokromatis, semakin bagus, ya. Oke, itu untuk pertemuan pertama. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.